30 SPKI adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan merupakan lembaran hitam bagi perjuangan sejarah nasional Indonesia. Pada tanggal 30 September tahun 1965, PKI mengadakan pemberontakan di Indonesia yang dipusatkan di Jakarta. Adapun tujuan PKI mengadakan pemberontakan di Indonesia adalah untuk menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang berpaham komunis dan ingin menggulingkan kekuasaan secara paksa atau merebut kekuasaan secara paksa dari Presiden Soekarno. Kemudian PKI juga ingin membentuk angkatan kelima agar buruh dan tani dipersenjatai. Dalam TNI hanya 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan buruh dan tani tidak termasuk di dalamnya. Semua rencana-rencana PKI itu semuanya ditentang dengan tegas, ditolak dengan tegas oleh pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat. Para perwira tinggi TNI Angkatan Darat menolak ideologi Pancasila menjadi ideologi yang berpaham komunis. Menolak agar kekuasaan Presiden Soekarno jangan direbut secara paksa dan menolak dengan keras angkatan kelima agar buruh dan tani tidak dipersenjatai. Dengan penolakan itu, tentu saja PKI sangat marah dan sangat membenci Tentara Nasional Indonesia, para perwira tinggi TNI itu. PKI menjadi musuh. PKI pun memusuhi para perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Dan mereka, PKI, ingin membunuh dan menyingkirkan para perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sehingga pada tanggal 30 September menjelang tanggal 1 Oktober tahun 1965, PKI berhasil menculik dan membunuh para perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 orang perwira pertama TNI Angkatan Darat. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang berhasil diculik dan dibunuh oleh PKI adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan 1 orang perwira angkatan pertama TNI Angkatan Darat, yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Pierre Andreas Tendean ini adalah ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari penculikan PKI. Akan tetapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani tewas sebagai perisai ayahandanya. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 orang perwira TNI Angkatan Darat, perwira pertama Angkatan Darat yang dibunuh oleh PKI itu selanjutnya dimasukkan ke dalam sumur tua atau yang dikenal
dengan nama lubang buaya. Adapun mereka yang disiksa, yang dibunuh oleh PKI, yang masih hidup di bawah lubang buaya, disiksa. Dan setelah semuanya telah tewas, semuanya yang ketujuh itu dimasukkan ke dalam lubang buaya. Dan mereka tewas, sangat menyedihkan hati. 7 TNI Angkatan Darat itu tidak sudi kalau negara Indonesia ini menjadi negara komunis. 7 TNI Angkatan Darat itu menginginkan agar tetap Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia untuk selamanya. Ketujuh TNI Angkatan Darat itu pun mendapat gelar sebagai pahlawan revolusi. 7 pahlawan revolusi itu telah tiada, telah mendahului saya. Namun jasa-jasanya untuk menyelamatkan Pancasila dan negara Indonesia dari ancaman komunis akan tetap kita ingat selalu. Mereka sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Untuk itulah kita harus mengingatnya kembali. Dan setiap tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.